warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4C yang ibu sayangi, baiklah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran seperti biasa di buku tema 6 pembelajaran 3. Baiklah, kalian buka di bagian C, yaitu masuk ke pembelajaran manfaat sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dapat ditemukan di mana saja, misalnya di sungai. Selain sumber daya air, di sungai dapat ditemukan sumber daya alam berupa ikan, batu, kali, dan pasir. Di hutan pun dapat ditemui sumber daya alam berupa flora dan fauna. Sumber daya alam di suatu daerah tidak sama dengan daerah lainnya. Nah, berarti sumber daya alam di daerah-daerah itu berbeda. Di daerah yang curah hujannya tinggi dapat ditemukan sumber daya alam berupa hutan lebat. Nah, sebaliknya di daerah dengan curah hujan rendah dijumpai sumber daya alam berupa padang rumput. Itu ya. Terus keberadaan sumber daya alam dipengaruhi oleh iklim. Nah, iklim itu mempengaruhi sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Apa saja manfaat sumber daya alam? Beberapa manfaat sumber daya alam sebagai berikut. Nah, yang pertama, sumber daya alam sebagai sumber energi, yaitu yang dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam bentuk minyak bumi dan gas bumi. Selain minyak dan gas bumi, energi matahari juga sering dimanfaatkan untuk salah satu sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik, sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Tidak memanfaatkan minyak bumi atau energi matahari, sumber daya alam dapat menjadi energi. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan dan makanan manusia. Apa itu? Yaitu manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya, seperti yang kita lakukan sehari-hari untuk mengonsumsi makanan. Yang keempat itu kebutuhan tempat tinggal. Nah, pohon merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Biasanya pohon dimanfaatkan apa ya? Yang kita gunakan yaitu kayunya. Khususnya pohon dengan kualitas kayu yang bagus dan kuat. Itu untuk fondasi rumah. Kayu tersebut digunakan untuk bahan bangunan. Pembuatan rumah biasanya menggunakan sumber daya alam kayu. Sementara itu, gedung perkantoran menggunakan sumber daya alam mineral, yaitu besi. Nah, yang kelima, menghasilkan oksigen. Sumber daya alam pepohonan dan tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam penting. Nah, ini yang penting. Pohon dan tumbuhan mampu menyediakan oksigen. Oksigen sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Untuk menjaga agar oksigen kita tetap bagus, maka pohon-pohon tidak boleh ditebangi secara sembarangan. Nah, pohon itu sangat penting, makanya di daerah-daerah, di depan gedung-gedung itu terdapat pohon. Yang keenam yaitu sebagai sumber mata pencarian dan pendapatan. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber mata pencarian sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Contohnya apa? Nah, contohnya itu pekerja tambang dan nelayan. Pekerja tambang bergantung pada sumber daya tambang dan nelayan bergantung pada sumber daya kelautan. Baiklah, cukup sampai di sini materi ibu sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.